Halo, perkenalkan nama saya Venika Yanti Manurung dengan NPM 2141139. Saya dari kelas MBI TE 23A. Dalam rangka memenuhi tugas dasar sistem telekomunikasi dengan dosen pengampu Pak Hernando Rizky Dalimunte STMT. Di sini saya akan menjelaskan dasar telekomunikasi. Definisi telekomunikasi adalah proses pengiriman dan penerimaan informasi seperti suara, data, teks, gambar, atau video dari satu tempat ke tempat lain melalui perangkat elektronik atau sistem jaringan. Telekomunikasi memungkinkan komunikasi jarak jauh tanpa memerlukan kontak fisik antara pengirim dan penerima. Kemudian ada sinyal dan spektrum. Di sini ada domain waktu, yaitu suatu konsep dalam analisis sinyal yang mengacu pada representasi sinyal sebagai fungsi waktu. Dalam konteks ini, sinyal dilihat sebagai fungsi yang berubah secara terus-menerus dengan waktu. Dan analisis dilakukan untuk memahami bagaimana sinyal tersebut berubah dan bergerak dalam waktu. Domain waktu digunakan dalam berbagai aplikasi seperti analisis getaran, pengolahan sinyal suara, dan pengenalan pola gerak tangan, serta dalam analisis sistem dinamika yang melibatkan perubahan waktu. Kemudian di sini ada domain frekuensi, yaitu suatu konsep dalam analisis sinyal yang mengacu pada representasi sinyal sebagai fungsi frekuensi. Dalam konteks ini, sinyal dilihat sebagai fungsi yang berubah secara terus-menerus dengan frekuensi, dan analisis dilakukan untuk memahami bagaimana sinyal tersebut berubah dan bergerak dalam frekuensi. Domain frekuensi digunakan dalam sebagai aplikasi seperti analisis getaran, pengolahan sinyal suara, dan pengenalan pola gerak tangan, serta dalam analisis sistem dinamika yang melibatkan perubahan frekuensi. Tool matematik yang mengkonfirmasi isyarat-isyarat dari time domain ke frekuensi domain, yaitu deret firmware dan transformasi firmware. Contohnya ada ponsel spektrum yang dialokasikan generasi pertama, yaitu 800-900 MHz awal suara analog, generasi kedua 1800 sampai 1900 MHz suara digital perpesanan, LAN nirkabel, spektrum ISM tanpa izin, industri ilmiah medis, 902 sampai 928 MHz, 2400 sampai 2435 GHz, 5725 sampai 5850 GHz, standar LAN IEEE 802. Kemudian di sini ada sistem titik ke banyak titik. Antena pengarahan pada frekuensi gelombang mikro. Komunikasi digital berkecepatan tinggi antar situs. Akses internet berkecepatan tinggi, tautan tulang punggung radio untuk daerah pendesaan. Yang terakhir, komunikasi satelit menyampaikan sinyal gelombang mikro dari frekuensi uplink ke frekuensi downlink. Siaran TV, satelit, telepon jarak jauh. Kemudian ada gambar spektrum elektromagnetik. ELF extremely low frequency, VF watch frequency, VLF very low frequency, LF low frequency, MF medium frequency, HF high frequency, VHF very high frequency, UHF ultra frequency, SHF super frequency, EHF extremely high frequency. Both
Baud adalah simbol per detik atau banyaknya simbol yang terjadi per detik. 1.200 baud berarti ada 1.200 simbol pada waktu 1 detik. Ditunjukkan pada transmisi analog. Contohnya, 1 kilobyte sama dengan 1.000 simbol per detik atau 1 simbol bisa 1 bit atau lebih. Singkatnya, dari binary digit hanya ada 2 kemungkinan, 1 atau 0, dihubungkan dengan sinyal digital yang memiliki kondisi on atau off. Bitrate menunjukkan bit dalam kecepatan transmisi digital, ditulis KB atau kilobyte. Bit identik dengan karakter. Identik dengan karakter yang dibangkitkan komputer, ditulis KB atau kilobyte. Bandwidth. Setiap peralatan telekomunikasi memiliki bandwidth tertentu. Apakah bandwidth? Yaitu perbedaan antara frekuensi terendah dan frekuensi tertinggi dalam rentang tertentu. Luas atau lebar cakupan frekuensi yang digunakan oleh sinyal dalam medium transmisi. Contohnya, bandwidth line telepon 3000 Hz dan bandwidth analog TV broadcast 6 MHz. Bandwidth digital, jumlah atau volume data yang dapat dikirimkan melalui sebuah saluran komunikasi dalam satuan bits per second tanpa distorsi. Disebut juga data transfer atau site traffic. Satuannya yaitu bit per second. Bila data lewat pada bandwidth sempit, maka transmisinya akan semakin lama. Alokasi bandwidth. Sebuah proses menentukan jatah bandwidth kepada pemakai dan aplikasi dalam sebuah jaringan. Termaksud di dalamnya menentukan prioritas terhadap berbagai jenis aliran data berdasarkan seberapa penting atau krusial dan deadline sensitif aliran data tersebut. Penggunaan bandwidth untuk LAN bergantung pada tipe alat atau medium yang digunakan. Bandwidth untuk WAN bergantung dari kapasitas yang ditawarkan dari pihak ISP. Broadband dan baseband. Broadband adalah suatu teknik di mana data yang transmisi dikirimkan menggunakan isyarat pembawa atau dimodulasi. Lebih dari satu isyarat pembawa dapat ditransmisikan bersama-sama, sehingga lebih dari satu isyarat dapat dikirim dengan satu media atau kawat yang sama. Baseband yaitu satu single data ditransmisikan secara langsung dengan kawat, dengan tegangan positif dan negatif. Interface RS 232 adalah salah satu contoh transmisi baseband. Kemudian di sini ada jenis komunikasi, yaitu simplex komunikasi satu arah, atau informasi berjalan hanya ke satu arah. Misalnya pada siaran radio dan televisi. Kemudian ada duplex komunikasi dua arah, atau informasi berjalan dari dua arah yang berlawanan. Full duplex atau FDX, kedua tempat yang berkomunikasi dapat mengirim dan menerima informasi secara bersama, misalnya pada percakapan telepon. Half duplex HDX, kedua tempat yang berkomunikasi mengirim dan menerima informasi secara bergantian, misalnya pada melalui intercom. Bisa dilihat, kemudian di sini ada gambar jenis komunikasi simplex, half duplex, full duplex. Broadband dan baseband. Analog baseband voice telepon, digital baseband ISDN voice, Ethernet
PC COM port, analog broadband, AM, FM, TV, calculator, AMPS, digital broadband, Direct TV, PCS, digital calculator, kemudian digital CATV, bandwidth, bandwidth, bandwidth dianalogikan bahwa data yang mengalir melalui medium transmisi kabel telepon seperti air yang mengalir dalam pipa. Bandwidth, kemampuan maksimum dari pipa untuk mengalirkan data dalam waktu 1 detik, yaitu kecepatan jarak yang ditempuh dari suatu satuan waktu, misalnya dalam 1 detik. Sekian dari saya ucapkan terima kasih. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Sekali lagi, terima kasih.